Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Cluster Computing. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada saya sendiri, yaitu Dina Andrea. Yang kedua ada Dina Andriana. Yang ketiga ada Juliana Mustafa. Yang keempat ada Anissa Rashma. Dan yang kelima ada M. Shauki. Suatu perangkat kertas dan perangkat lunak yang menggabungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan, di mana komputer tersebut dapat bekerja sama dalam pemrosesan suatu masalah. Dari penggabungan beberapa komputer dalam suatu jaringan tertentu, komputer tersebut dapat menghasilkan kecepatan yang sangat tinggi dalam prosesnya. Adapun komponen yang terdapat pada cluster computing yakni 1. Node. Sistem komputer terdiri dari beberapa node paling sederhananya. Terdiri atas 2 node. Node di sini adalah komputer yang mandiri, artinya mampu memproses tugas komputasi tanpa node lain. Yang kedua, ada sistem operasi yang mendukung jaringan komputer. Yang ketiga, ada cluster middleware, yaitu perangkat yang memungkinkan node bisa saling bekerja sama. Yang keempat, aplikasi yang mendukung pemindaian tugas. Setiap node atau simpul digunakan sebagai server yang menjalankan instansinya sendiri dari suatu sistem operasi. Komponen cluster terhubung melalui jaringan lokal atau LAN yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dibandingkan dengan suatu komputer dengan kecepatan sama. Biasanya harganya jauh lebih murah. Selanjutnya akan dibahas oleh Dina Andriana. Ciri-ciri cluster computing. Yang pertama, terdiri dari banyak mesin sama atau mirip satu sama lain. Yang kedua, penggunaannya berkaitan erat dengan dedicated network connection. Yang ketiga, semua mesin membagi resources mereka mirip seperti directory home pada komputer. Yang keempat, masing-masing mesin harus mengizinkan satu sama lain untuk berhubungan tanpa harus menggunakan password untuk akses. Namun, jika masih tetap ingin menggunakan password, maka harus dilakukan cara manual pada setiap mesin. Dan yang paling terakhir, harus punya software seperti MPI agar aplikasi dapat dijalankan pada seluruh nodes. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya itu kategori cluster computing. Yang pertama itu ada cluster untuk ketersediaan yang tinggi. Dan yang kedua itu ada cluster untuk pemerataan beban. Dan yang ketiga itu ada cluster hanya untuk komputasi. Dan yang terakhir ada grid computing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari cluster terhadap pengolahan power, yaitu kekuatan pemrosesan paralel dari cluster kinerja tinggi dalam banyak kasus. Terbukti biaya lebih efektif daripada mainframe dengan kekuatan yang sama, harga lebih rendah per unit, daya memungkinkan perusahaan mendapatkan ROI yang lebih besar dari anggaran IT mereka. Yang kedua ada skalabilitas atau keuntungan terbesar dari cluster komputer adalah skalabilitas cluster komputer dapat dengan mudah diperluas sebagai perubahan persyaratan dengan penambahan node tambahan kinerja. Yang ketiga ada peningkatan jaringan teknologi, yaitu thriving pengembangan cluster komputer telah mengalami kemajuan dalam teknologi yang berhubungan dengan jaringan bersama dengan penurunan harga teknologi tersebut. Dan yang terakhir ada ketersediaan. Saat komputer mainframe gagal, seluruh sistem gagal, dan apabila semua node dalam sebuah cluster komputer gagal, operasi bisa dengan sederhana ditransfer ke node lain dalam cluster.
memastikan tidak ada gangguan dalam pelayanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada jenis-jenis cluster. Pertama, ada high availability cluster, yaitu sebuah node yang terdiri dari 2 atau lebih komputasi yang nantinya akan menyediakan redundansi pada saat perangkat keras maupun perangkat lunak mengalami masalah. Hal ini juga dinamakan failover cluster. Pada saat sistem komputasi mengalami masalah, maka operasinya dipindahkan menuju node atau tambahan agar bisa memberikan layanan berupa komputasi secara terus-menerus. Yang kedua ada load balancing. Load balancing berperan di dalam penyeratan beban. Di dalamnya memiliki beberapa server serta klien yang saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Load balancing berfungsi untuk mendistribusikan beberapa pekerjaan dengan memanfaatkan beberapa node yang bekerja di belakang atau back-end node. Pendistribusian tersebut dilakukan secara merata. Dan yang terakhir ada high performance cluster, yaitu sebuah jenis cluster computing yang bertugas untuk melakukan eksploitasi terhadap kekuatan pemrosesan yang berasal dari beberapa node. Pada sistem tersebut, cluster bisa dibuat dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dari sistem komputasi dengan cara memecah tugas-tugas menjadi beberapa node, misalnya OpenMOSIX dan juga Beowulf cluster. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kelebihan cluster computing. Yang pertama yaitu simple dalam manajemen server. Yang kedua, fleksibel karena bisa di-upgrade dengan menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan. Yang ketiga, biaya membeli perangkat keras server dapat disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan. Yang keempat, lebih mudah di dalam penanganan suatu database atau sistem yang didukung oleh 100 server dibandingkan 100 server dengan sistem atau database yang berbeda. Yang kelima, ada lebih murah dibandingkan dengan superkomputer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun kekurangan dari cluster computing, berikut beberapa kekurangan dari cluster computing. Yang pertama, harus dapat memecah pekerjaan sehingga bisa terdistribusi dengan baik antara setiap node. Yang kedua, dikarenakan node-node terpisah, menyebabkan terjadinya delay waktu ketika mengirim data antar node. Yang ketiga, ada program di cluster computing berbeda dengan program pada satu komputer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya itu ada perbedaan cluster computing dan grid computing. Nah, yang pertama itu ada cluster computing. Sekumpulan komputer yang terhubung dalam suatu jaringan komputer digunakan untuk mengerjakan suatu persoalan komputasi secara paralel dengan data sama. Umumnya pada satu jaringan komputer terdiri dari setiap komputer saling mempercayai komputer lain. Penggunaan menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya dan diharapkan dapat membuat semua komputer bekerja sesibuk mungkin. Banyak komputer, satu jaringan, pengamanan minimal, penggunaan maksimal. Nah, yang kedua ada computing. Sekumpulan komputer, bisa juga sekumpulan komputer cluster yang terhubung satu dengan yang lain melalui internet atau jaringan lebih luas, umumnya pada beberapa jaringan sendiri, dan setiap komputer cluster memiliki metode pengamanan sendiri yang harus dimiliki oleh komputer lainnya untuk dapat berinteraksi. Penggunaan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki dan diharapkan membuat semua komputer bekerja sesibuk mungkin. Banyak komputer, banyak jaringan atau internet. Pengamanan maksimal, penggunaan maksimal.
Selanjutnya akan dilakukan oleh kawan saya. Selanjutnya ada arsitektur cluster. Yang pertama ada High Performance Computing. Cluster HPC, cluster merupakan jenis arsitektur cluster yang dirancang khusus untuk melakukan komputasi berat dengan kecepatan tinggi, seperti dalam bidang penelitian dan simulasi ilmiah. HPC, cluster biasanya menggunakan banyak prosesor atau core pada setiap node, serta dilengkapi dengan teknologi jaringan yang cepat. Yang kedua ada Load Balancing Cluster. Load Balancing Cluster merupakan jenis arsitektur cluster yang digunakan untuk membagi beban kerja secara seimbang antara beberapa node sehingga dapat meningkatkan performa dan keandalan sistem. Load Balancing Cluster biasanya menggunakan teknologi software yang dapat memantau beban kerja pada setiap node dan secara otomatis memindahkan tugas yang lebih ke node lain yang masih memiliki kapasitas kosong. Yang ketiga ada Data Storage Cluster. Data Storage Cluster merupakan jenis arsitektur cluster yang dirancang khusus untuk menyimpan dan mengelola data secara terpusat. Data Storage Cluster biasanya menggunakan teknologi RAID, Redundant Array of Independent Disks, untuk meningkatkan keamanan dan keandalan data, serta teknologi jaringan yang cepat untuk mengakses data secara efisien. Yang keempat ada High Availability Cluster. High Availability Cluster merupakan jenis arsitektur cluster yang dirancang untuk memastikan ketersediaan sistem selama 24 jam non-stop. High Availability Cluster biasanya menggunakan teknologi software yang dapat memonitor kesehatan sistem secara terus-menerus dan secara otomatis memindahkan tugas dari node yang bermasalah ke node yang masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada komponen pembangun cluster. Yang pertama itu ada hardware cluster. Hardware cluster merupakan komponen utama dalam membangun cluster. Hal ini termasuk dalamnya adalah server yang akan digunakan sebagai node dalam cluster, koneksi jaringan antara node dan sistem penyimpanan data. Komponen-komponen tersebut harus dipilih dengan hati-hati dan harus memenuhi persyaratan yang ketat agar dapat memberi kinerja optimal pada cluster. Yang kedua ada software cluster. Software cluster merupakan kumpulan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun dan mengelola cluster. Perangkat lunak tersebut mencangkup sistem operasi khusus untuk cluster, perangkat lunak manajemen cluster, dan aplikasi yang akan dijalankan di atas cluster. Salah satu contoh perangkat lunak cluster yang populer adalah Apache Hadoop, sebuah perangkat kerja open resource untuk pemrosesan data skala besar. Yang terakhir ada cluster benchmark. Cluster benchmark digunakan untuk mengukur kinerja dari cluster. Dalam membangun cluster, sangat penting untuk menguji dan mengevaluasi kinerja cluster secara sistematis. Cluster benchmark dapat memberikan data tentang kecepatan pemrosesan data, throughput, dan latensi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan konfigurasi cluster dan meningkatkan kinerja. Contoh benchmark cluster yang populer adalah Launchpad dan Stream. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, cluster computing menyelesaikan paradoks dari parallel processing. Cluster computing menawarkan pertumbuhan secara bertahap dan sesuai dengan pola pendanaan. Tren-tren baru dalam teknologi hardware dan software membuat cluster lebih menjanjikan. Superkomputer berbasiskan cluster ada di mana-mana. Mungkin hanya sekian materi dari kami. Semoga dapat dipahami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.